بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Wassalawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan syafaatnya kelak kita semua mendapatkan pertolongan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan proses fardu kifayah atau proses ujian fardu kifayah untuk kelas 9, yang mana ujian fardu kifayah ini kita buat tujuannya adalah memberikan kepastian, dan salah satu menjadi tujuan kita di madrasah kita ini, anak-anak harus mampu serta terampil dan juga harus bisa, yaitu proses fardu kifayah. Paling tidak ini kita upayakan nantinya kelak mereka, ketika mereka menghadapi orang tua mereka, mulai dari sakaratul maut, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah sampai menguburkan, ini kita ajarkan semua. Dan hari ini kita adalah menguji kemampuan mereka semua, sejauh mana kemampuan yang mereka miliki. Insya Allah semua yang lulus dari madrasah Al-Wasliyah ini kita upayakan mereka paham dan mampu nantinya tampil di masyarakat. Selain daripada beruntung kepada diri mereka sendiri, kita juga ini harus bersyukur bahwa Al-Wasliyah menyiapkan kader-kader dan kelulusannya untuk bisa tampil di masyarakat. Oleh karenanya pemirsa hadirin, hari ini mari kita saksikan dan kita lihat bersama, semoga ini menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk kemajuan pemahaman fardu kifayah. Kita saksikan proses mulai dari memandikan, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah berikut ini. Para pemirsa, ini adalah proses pertama untuk fardu kifayah memandikan jenazah. Hari ini dapat kita saksikan bagaimana anak-anak madrasah Al-Wasliyah Tembung, khususnya kelas 9 yang laki-laki, dapat mempraktekkan langsung memandikan jenazah. Salah satu di antara mereka kita sengaja untuk siap dan memandikan jenazah, dapat kita saksikan bersama. Tapi sebelum itu saya beritahukan kepada seluruh kita, para pemirsa khususnya, di antara yang perlu kita perhatikan memandikan jenazah ini adalah salah satunya kita mempersiapkan namanya air sabun untuk jenazah. Kemudian kita juga mempersiapkan air kapur barus. Ini semua kita upayakan adalah bagaimana upaya kita dan usaha kita, termasuk air kapur barus ini, bagaimana menghilangkan bau jenazah itu. Pada umumnya proses pemandian jenazah ini adalah sama persis dengan mandi wajib, yaitu meratakan air kepada seluruh badan jenazah. Dapat kita saksikan juga kembali bagaimana mereka insya Allah rampung di antara mereka ini sudah mampu dan sanggup memandikan jenazah. Para pemirsa, ini adalah tahap yang kedua, yaitu proses mengkafani jenazah. Alhamdulillah, langsung kita saksikan bagaimana murid kita ini melakukan proses mengkafani jenazah. Alhamdulillah mereka juga sudah paham dan bisa insya Allah untuk tampil nantinya untuk mereka dan untuk masyarakat yang lulus, khususnya untuk lingkungan mereka, bagaimana mereka bisa bermanfaat kepada masyarakat yang banyak atau yang luas. Oleh karenanya ini adalah proses mengkafani jenazah. Kita sengaja memang kita sediakan untuk mengkafani ini hanya boneka, tidak berbentuk manusia atau salah satu di antara mereka, tapi kita khususkan boneka saja karena memang melihat jumlah mereka yang sangat banyak yang praktek, maka kita sediakan untuk mereka boneka di setiap mereka yang ujian proses mengkafani jenazah.
Mudah-mudahan ini adalah menjadi momen dan salah satu langkah mereka untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat yang luas. Terima kasih. Para pemirsa, ini adalah bagian ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Alhamdulillah, anak-anak kita insya Allah tampil dan sudah mampu serta bisa. Mulai dari niatnya, bacaannya, insya Allah dapat kita saksikan bagaimana mereka mengupayakan kemampuan mereka, menampilkan kemampuan mereka kepada pengujinya. Dan ini langsung dari salah satu mereka jenazah, sebagai bentuk mereka secara nyata dan harus bisa betul-betul mereka praktek menyolatkan jenazah. Mudah-mudahan proses menyolatkan jenazah ini tidak hanya sekedar momentum ujian, tapi nantinya ini juga bisa mereka praktekkan dan mereka bisa pakai dalam kehidupan mereka untuk selanjutnya. Demikian, para pemirsa, ini adalah tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, yaitu menguburkan jenazah. Alhamdulillah, di hadapan kita dan murid-murid kita sediakan bagaimana mereka mampu dan bisa untuk proses penguburan jenazah. Walaupun dalam hal ujian kita menyediakan mulai dari jenazahnya sampai kuburannya pun kita sediakan untuk praktek, supaya lebih memahamkan mereka dan dapat nanti mereka praktekkan, supaya kita bisa melihat mana kekurangan dan kelebihannya, serta untuk memastikan mereka kembali paham betul-betul untuk proses jenazah ini. Kemudian yang selalu kita anjurkan dan selalu kita buat di setiap pemahaman kita adalah bagaimana kita mampu mengajarkan anak-anak kita ini, yaitu proses talqin mahid. Dan alhamdulillah, talqin mahid pun kiranya nantinya mereka akan lakukan setelah jenazah dikebumikan rata dengan tanah, maka mereka akan melanjutkan untuk proses talqin mahid itu dengan doa. Untuk itu mengingatkan hanya kepada kita semua pemirsa bahwa ternyata proses ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa apapun, sehebat apapun kita di dunia ini, kita akan kembali kepada tanah yang digali orang, yang ternyata untuk tempat kita sendiri kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Orang lainlah yang akan menolong dan menyediakan itu semua untuk diri kita masing-masing. Para pemirsa, inilah momen terakhir kita ini, saya upayakan mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata sehebat apapun kita di dunia ini, sehebat apapun jabatan yang kita miliki di dunia ini, proses ujian ini kepada mereka mengingatkan kembali kepada kita semua pemirsa bahwa jangan kita sombong di dunia ini. Kenapa? Sebab kita semua ini berasal dari tanah, maka kita semua akan kembali kepada tanah. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, sebagaimana dia katakan, minha khalaqnakum, dia jadikan kita ini dari tanah, maka semua kita akan kembali kepada tanah. Mudah-mudahan momen ujian ini juga akan membuatkan hasil kepada kita, bagaimana kita betul-betul sadar bahwa dunia ini adalah bukan tempat selamanya, bahwa dunia ini hanya tempat sementara, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah melalui proses yang ada, tahapan yang kita lalui tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Horas buat kita sesudahnya. Assalamualaikum.